Hai semua, nama aku Vira. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin kalian room tour terbaru aku. Ini ruangan yang dari kemarin sebenarnya kosong gitu ya. Jadi ini ruangan apa? Ini adalah ruangan kamar anak 2. Disclaimer, aku lagi nggak hamil. Ini cuman emang dia kan ada kamar satu spare gitu buat anak kedua, atau sebenarnya bisa buat jadi kamar tamu tambahan atau kamar yang lain sebenarnya. Cuman aku masukin kasur aja, sama aku udah dekor-dekor seperti layaknya kamar supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa atau kalau ada yang mau nginep rame-rame itu masih bisa tidur di sini juga. Jadi langsung masuk aja yuk. Oke, jadi kayak gini ruangannya. Dalamnya sebenarnya belum ada yang gimana-gimana sih. Ini baru ada kasur beserta dengan bantal gulingnya. Di sini ada lemari. Ini lemarinya sama semuanya di rumah ini. Aku tuh custom made gitu. Desainnya pakai dari TPM Studio, tapi kalau kontraktornya pakai dari sama yang kayak kemarin-kemarin juga. Ini sekaligus aku buka-bukain dikit ya lemarinya. Jadi isi lemari ini tuh bener-bener kayak random banget. Ini ada baju-baju Ao pas dia masih baby. Jadi aku taruh sini buat kalau misalkan nanti Ao-nya punya adik lagi. Terus ini ada spare gantungan-gantungan baju. Ini ada spare selimut. Di atas juga ada spare selimut. Ini ada dot-dotnya Ao pas Ao masih baby. Ada gendongan. Ada tas jalannya Ao. Terus ada tas nginepnya Ao juga sama tas renangnya Ao. Pokoknya ini sebenarnya kayak masih barang-barang punya Ao juga sih gitu, kayak masih nitip di sini. Nah di sini sama kayak di kamarnya Ao, ini tuh kayak ada bench gitu. Jadi ntar ini belum ada bantalannya sih. Jadi nanti bakal ada bantalannya gitu buat bisa duduk-duduk dan naruh boneka-boneka juga mungkin. Nah di bawahnya ini benchnya nggak sepanjang kamarnya Ao ya, karena kan ukuran kamar ini juga lebih kecil daripada kamar Ao. Ini di bawahnya itu adalah mainan-mainan Ao pas masih baby. Jadi kita simpen buat nanti kalau misalkan emang ada anak lagi. Ini mainan-mainan bener-bener dari 0 bulan gitu loh guys. Jadi emang Ao udah nggak bisa mainin lagi sekarang, makanya aku simpan di sini. Di sini ada papan tulis yang masih suka Ao mainin. Ini tuh papan tulis dari zaman aku masih kecil. Jadi mamaku tuh apik banget kalau nyimpen barang. Jadi barang-barang aku kecil, baju-baju aku masih kecil tuh suka disimpan-simpenin, dan akhirnya ini dilungsurin ke Ao. Karena nggak tahu mau taruh di mana. Di kamar Ao udah penuh, di ruang main Ao juga udah rame banget. Jadi kita taruh aja di sini. Jadi kadang-kadang dia main di sini buat coret-coret nggak jelas gitu. Nah di sana itu pintu kamar mandi yang emang samaan sama kamar mandinya Ao. Jadi kamar mandinya satu buat 2 kamar. Tadinya nih di bawah sini pengen ada karpet dan segala macam, cuman kayaknya nanti aja deh. Jadi masih kosong seperti ini aja. Nanti aja dipakein karpetnya kalau udah beneran ada yang ngisi dan ada penghuninya. Terakhir di sini ada kasur. Sama kayak kamar Ao, kasurnya juga aku taruh di bawah gitu, sama kayak kamar aku juga sih. Jadi kalau di kamar Ao tuh ada kayak sedikit dipannya gitu kan, kayu dipan kecil gitu. Kalau sekarang sih yang ini kayaknya nggak perlu aku pakai dipan, karena makin bawah ternyata makin nyaman banget gitu kalau kasur kan. Dan selalu aku kalau kasur itu pasti nyarinya kasur latex. Dari kamar aku, kamar Ao, kamar tamu di bawah itu semuanya latex. Makanya kamar ini juga aku carinya latex. Nah ini kasur latex aku buat yang di kamar 2 ini, kamar anak 2 ini dari Mimpi Sleep. Ini kasur lateksnya aku yang original tipenya, enak banget. Jadi bedanya kasur latex sama kasur pegas tuh apa? Kalau misalkan kasur pegas tuh biasanya kan kalau kita duduk atau tiduran tuh kan kayak benyek gitu, kita dalam tuh kayak apa sih, kayak ketarik gitu badannya. Kalau ini tuh enggak gitu, jadi dia bakal steady banget gitu kalau misalkan kita ada di atasnya. Dan latex tuh bagus banget kalau misalkan kalian punya masalah sama tulang, kalau misalkan buat ditidurin sama anak kecil atau sama anak baby, itu bagus banget biar tulangnya juga terjaga juga. Latex yang dipakai sama Mimpi Sleep ini tuh udah A-grade natural latex yang bersertifikasi dari Eropa. Jadi ini tuh enak banget, dia sejuk nggak panas. Terus dia kan kayak memory foam gitu kan, kayak gini nih. Jadi tuh enak, dia kayak tadi aku bilang nih bagus banget buat kalian yang punya masalah tulang. Buat ortopedi tuh enak, bikin kita tuh kalau tidur tuh nggak sakit punggung gitu. Yuk sini deh, gue mau nunjukin kehebatan ini kasur latex. Duduk sini aja. Yes. Ini gue mau gerak-gerak kayak apapun, atau kalau tiduran deh boleh. Gue mau gerak-gerak kayak apapun tuh dia nggak berubah gitu. Maksudnya ya, lo nggak kena efek ya kan. Jadi mau naruh minuman di atasnya pun anggapannya ya, itu nggak akan tumpah kalau misalkan ini tuh kayak kita ada pergerakan di atas. Jadi cocok banget sih buat anak kecil juga ya, karena ini tuh adaptive foam gitu loh. Pergerakannya tuh tidak mengganggu apa sih kayak barang-barang atau orang yang ada di atasnya. Dan yang aku suka lagi sama kasurnya Mimpi Sleep yang latex ini, dia itu ada garansinya 10 tahun. Jadi kita bisa kerasa aman banget nih. Dan kerennya lagi, kita tuh bisa uji coba kasur ini dalam 100 malam gitu. Jadi kalau misalkan dalam 100 malam nih kita ternyata nggak suka sama kasurnya, atau nggak cocok sama kita, atau nggak nyaman, kita boleh balikin guys. Dan tenang aja, buat kalian mau tinggal di Indonesia di bagian manapun, ini gratis ke seluruh Indonesia. Karena biasanya kalau kasur gitu kan pengirimannya suka mahal gitu kan. Tapi tenang aja, ini gratis guys ongkirnya. Kalau spraynya sendiri aku sama nih kayak di kamar aku, di kamar tamu, sama di kamar Ao juga. Ini tuh dari Soulmate
bedsheet kalau nggak salah. Aku suka banget karena spraynya halus lembut gitu. Ini by the way bantalnya juga aku udah termasuk sama Mimpi ya. Jadi ini udah dapat semuanya nih, kasur, bantal itu latex dari Mimpi Sleep semua. Nah ini buat jendelanya sendiri sebenarnya dia tuh nggak langsung ke outdoor karena dia nembusnya malah ke musola karena emang ini ruangan tuh nggak dapet langsung ke outdoor gitu sih. Nah ini musolahnya juga untungnya kebuka ya, jadi masih dapat cahaya masuk dan nanti mungkin kemungkinan akan dipakai roller blind juga sih di jendela ini supaya lebih ketutup. Nah karena ini takutnya terlalu gelap ruangannya karena di depannya ada musola kayak gini, jadi kemarin tuh ini dibobok guys. Jadi ceilingnya dibikin ada sedikit skylightnya di atas, cuman ya nggak yang kayak skylight gede dan sangat terang gitu sih. Jadi masih nyaman lah buat tidur di sini. Oke, jadi sekian buat room tour kamar anak kedua kali ini. Mungkin nantinya kalau ternyata udah ada penghuninya, entah kapan dan entah siapa, nanti bakal aku dekor lebih bagus lagi dan lebih rapi lagi. Nanti mungkin aku bakal bikin room tour terbarunya lagi sih. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you on my next video. Bye!